ingin dimengerti, maka kamu juga harus mengerti pasangan kamu. Ketika kita membuat suatu kesalahan kepada seseorang, tentunya kita pasti harus minta maaf. Karena dengan meminta maaf, orang tersebut pasti akan merasa senang. Dan ketika orang tersebut merasa senang, kita juga ikut bahagia kan? Kayak gitu. Hai guys, support terus channel YouTube aku ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Hai guys, jadi langsung aja ya. Kali ini Putri akan membahas suatu hal yang sudah tidak asing untuk kita dengar semuanya. Hal ini udah sering banget kita dengar. Apa itu? Kalian penasaran gak? Apa itu? Yang akan Putri bahas kali ini ada suatu hal yang berkaitan dengan cinta. C-I-N-T-A. C-I-N-T-A. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa yang dinamakan dengan cinta. Menurut Putri, cinta itu ada suatu anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita semua untuk saling menyayangi, menghargai, dan menghormati. Itulah cinta menurut Putri ya. Jadi cinta ini bisa dimiliki oleh siapa saja, mulai dari anak kecil, remaja, dewasa, kakek, nenek, tua, semuanya memiliki cinta. Namun tentunya memiliki takaran yang berbeda-beda. Misalnya cinta antara anak dan orang tua, dan cinta seseorang dengan kekasihnya. Tentunya cinta tersebut memiliki takaran yang berbeda. Nah, kali ini yang ingin Putri ambil adalah mengenai cinta seseorang dengan kekasihnya. Gimana sih caranya untuk kita memiliki hubungan yang bisa awet, bisa langgeng gitu? Putri akan membagikan beberapa tips untuk kalian yang semoga bisa membantu kalian agar memiliki suatu hubungan yang langgeng dan juga awet. Putri bisa menyimpulkan seperti ini berdasarkan beberapa survei yang telah Putri lakuin ke beberapa teman Putri, sahabat Putri, semua orang-orang terdekat Putri, dan juga tentunya pengalaman Putri sendiri sih. Dalam menjalin sebuah hubungan tentunya tidak lepas dari suatu kepercayaan. Yang paling utama menurut Putri, kita harus percaya. Jangan lupa digarisbawahi, percaya, percaya, percaya. Jadi, semisal kita tidak memiliki kepercayaan, pasti kita tidak akan bisa menjalin suatu hubungan. Karena menurut Putri, hubungan itu dibentuk dengan suatu kepercayaan. Kepercayaan antara seorang dengan pasangannya. Jadi percaya itu penting banget. Ketika kalian tidak percaya dengan pasangan kalian, itu Putri ragu sih, itu namanya apa? Karena kalau cinta dalam suatu hubungan juga itu pasti ada saling percaya gitu, gak mungkin kalau gak ada. Kalau kita nggak percaya ini ya, kita kalau nggak percaya itu pasti kita bukan sering sih, kita bisa melakukan suatu hal-hal yang apa ya, sebenarnya nggak penting gitu loh untuk kita lakuin, tapi kita melakukan hal tersebut karena kita nggak percaya kepada pasangan kita. Misalnya nih ya, misalnya Putri punya pacar, kemudian Putri tuh nggak percaya sama pacar Putri, lalu Putri itu selalu mencurigai pasangan Putri. Misal ketika kita merasa kalau pasangan kita lagi berbeda gitu sikapnya nggak seperti biasanya. Itu biasanya antara satu dari pasangan tersebut biasanya itu suka gangguin sosial medianya, ya enggak? Itu pasti kadang-kadang itu biasanya tuh ada yang sampai WA-nya itu disadap. Tahu nggak disadap? Disadap itu kayak semacam apa ya? Semacam kita tuh bisa login di akun WA-nya pasangan kita, tapi pakai aplikasi apa gitu.
selain itu biasanya juga suka buka Instagram, Facebook, terus kemudian ada Twitter, pokoknya sering ngegangguin sosial medianya lah. Padahal kalau menurut Putri sendiri, kalau kita masih berpacaran, kita kan belum terlalu berhak gitu loh melarang pasangan kita untuk melakukan apapun. Berbeda lagi kalau kita udah menikah. Tapi menurut Putri juga sih, meskipun kita udah menikah juga nggak seperti itu gitu loh. Kita harus percaya kalau di luar sana dia itu nggak akan ngapa-ngapain. Di luar sana itu dia baik-baik aja, kayak gitu intinya. Pokok percaya deh gitu. Terus yang kedua itu pentingnya harus saling mengerti. Apa sih mengerti itu? Aku juga nggak tahu mengerti itu apa, tapi menurut aku sendiri nih pribadi, mengerti dalam suatu hubungan adalah dimana kita bisa tahu apa mau dari pasangan kita dan apa yang tidak mau, apa yang tidak disukai dari pasangan kita. Itu adalah mengerti versi aku. Jadi ketika kamu ingin dimengerti, maka kamu juga harus mengerti pasangan kamu. Kamu tidak boleh egois. Nah, misalnya nih, contoh saling mengerti. Misalnya si cowok A gitu ya, sebut aja si cowok A. Si cowok A ini hobi banget ngegame. Kemudian si B ini ceweknya. Si B ini nggak suka banget kalau si A itu suka ngegame. Jadi gimana caranya supaya bisa menyatukan mereka? Yaitu dengan saling mengerti. Gimana maksudnya? Jadi si B ini tidak boleh egois. Dia juga harus mengerti ketika pasangannya si A suka ngegame. Dan si A juga tidak boleh egois karena dia suka ngegame, jadi dia tidak memperdulikan si B. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus saling melengkapi. Misalnya si A cowok ini bisa main game di jam, misalnya ya di jam 8 pagi sampai jam 10 kayak gitu misalnya. Terus si B ini kan pacarnya ya, ceweknya. Si B ini nanti diberi waktu buat main sama si A setelah si A selesai game. Dan si B ini ketika si A nge-game, dia harus menyibukkan diri melakukan suatu hal yang ya kegiatan dia sendiri juga. Nanti ketika sama-sama selesai berkegiatan satu sama lain, mereka bisa bertemu. Kayak gitu sih. Gak jelas ya aku. Ya udah, nggak apa-apa, kalau nggak suka jangan ditonton, di skip aja. Nah, yang ketiga ini kita harus saling menghormati dan menghargai. Jadi kita tuh nggak boleh gitu, kita nggak boleh kayak, kamu kok gitu sih, aku tuh nggak suka kamu kayak gitu, itu jelek, tau nggak sih, kayak gitu. Maksudnya kayak ngejudge gitu loh. Ketika pasangan kita membuat sesuatu hal yang sekiranya hal tersebut untuk membahagiakan kita itu harus mengapresiasinya. Bukan malah kita, kamu ngapain sih kayak gitu, kamu yakin kayak gitu. Bukan, karena kata-kata kayak gitu menurut aku itu nyakitin banget gitu loh. Apalagi aku sebagai cewek, ini sedikit curhat ya kesannya. Aku sebagai cewek, ketika aku dikatain kayak, kamu ngapain sih kayak gitu, emang gak ada hal lain yang bisa kamu lakuin, gak penting tau gak sih. Padahal kita itu udah berusaha menyiapkan hal tersebut untuk pasangan kita, untuk membuat bahagia dia. Malah dia mengatakan hal yang seperti itu, kan sakit banget gitu ya. Nah itu gak boleh. Kita itu harus saling mengapresiasi apa yang telah dilakukan pasangan kita untuk membuat kita bahagia. Kita nggak boleh kayak gitu. Terus ketika pasangan kita memiliki suatu hal yang tidak diberitahu kepada kita, maksudnya memiliki rahasia lah yang nggak perlu kita ketahui, it's okay, nggak apa-apa, biar pasangan kita sendiri aja yang nyimpen. Tapi suatu saat pasti ketika pasangan kita udah siap mau memberitahukan hal tersebut kepada kita, pasti dia akan memberitahukan hal tersebut. Karena nggak semuanya kita harus tahu gitu loh. Mereka juga punya privacy kayak gitu. Terus yang keempat, menurut aku penting banget harus ada kepercayaan. Kan udah penting
adanya kata maaf. Menurut beberapa orang, kata-kata maaf ini susah banget gitu buat diungkapin. Padahal nih, kata-kata maaf kan suatu kata-kata yang yang gak berat gitu loh buat diungkapin. Ketika kita membuat suatu kesalahan kepada seseorang, tentunya kita pasti harus minta maaf. Karena dengan meminta maaf, orang tersebut pasti akan merasa senang. Dan ketika orang tersebut merasa senang, kita juga ikut bahagia kan? Kayak gitu. Jadi ketika kalian ingin memiliki hubungan yang langgeng antara kalian dengan pasangan, kalian gak boleh egois. Ketika pasangan kalian melakukan suatu kesalahan, kalian harus bisa memaafkan. Kalian harus bisa ikhlas, kalian harus bisa menerima, kalian harus bisa menutupi apa kejelekan yang ada dalam diri pasangan kalian. Jadi ketika kalian ingin banget mempertahankan hubungan, yaitu caranya yang bisa kalian lakukan. Nah, yang kelima ini ada juga kejujuran. Kejujuran itu sangat penting untuk hubungan. Karena ketika kita tidak jujur kepada pasangan kita, pasti ada aja hal yang bakalan terjadi. Contoh kecil aja, misal, "Hai beb, kamu lagi di mana?" "Aku lagi nongkrong nih beb sama temenku." Gitu. Padahal kenyataannya dia itu bukan nongkrong sama temennya, melainkan dia itu lagi keluar sama gebetannya. Itu kecil, sederhana, gak terlihat tapi nyakitin banget. Kesannya kayak sakit gitu, dibohongin. Jadi kita tuh gak boleh bohong-bohong kayak gitu. Ketika kita udah mau serius sama seseorang, kita udah punya komitmen sama orang tersebut, kita juga harus berusaha menjaga perasaan orang tersebut. Kita nggak boleh berbohong. Tapi selain itu, berbohong itu juga boleh sih sebenarnya untuk kebaikan dalam suatu hubungan. Tapi ketika kalian sudah menjalin hubungan dan pasangan kalian nggak pernah jujur kepada kalian, dan pasangan kalian itu suka berbohong, kemudian kalian udah capek, kalian udah sering memaafkan, menurut aku udahlah, kalian berhenti sampai situ aja. Soalnya kalau kita sendirian yang berjuang, itu ujung-ujungnya kita sendiri yang sakit. Jadi lebih baik kita pergi mencari kebahagiaan lain daripada kita berdiam diri untuk menyiksa batin kita. Kayak gitu sih menurut aku. Ya, itu semua yang bisa aku sampaikan. Jadi kesimpulannya, dalam menjalin suatu hubungan, kita harus, yang pertama adalah harus saling percaya, yang kedua harus saling mengerti, kemudian ada saling menghargai dan juga menghormati, memaafkan, dan juga jujur. Nah, itu adalah kunci dari langgengnya suatu hubungan. Jadi kalian harus terapin itu semua ketika kalian ingin hubungan kalian awet. Sebelumnya, Putri ingin minta maaf kepada kalian semua apabila dari kata-kata yang keluar dari mulut Putri ada yang tidak pas dengan hati kalian. Maafin Putri juga kalau misal Putri ngomongnya agak belibet ataupun "Ih, Putri ngomong apa sih, gak jelas" kayak gitu. Maafin ya, soalnya Putri udah lama banget gak speak up, gak berbicara di depan kamera kayak gini, udah lama banget. Jadi ini adalah suatu hal pertama lagi untuk Putri berbicara di depan kamera. Jadi mohon dimaklumi ya guys. Terima kasih sudah menonton video Putri. Jangan lupa dukung terus channel Putri dengan cara like, komen, dan subscribe. Oh ya, untuk kalian yang ingin memberikan kritik, saran, ataupun kedepannya Putri harus bikin konten tentang apa, bisa ditulis di komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Hai guys, selamat datang. Langsung aja ya kita bahas. Hai guys, selamat datang.